Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Baru di Kopi, lagi ada acara Sunday Fun Meet. Apa itu Sunday Fun Meet? Bisa kita tanya langsung aja ke yang di belakang yang lagi nyeduh. Dia dari Pojok Literasi. Jadi acara ini memang dibuat oleh Pojok Literasi yang selalu ada di Baru di Kopi ya. Bisa di tempat lain nggak sih? Bisa. Oh, wih. Ini banyak orang-orang keren di kopi. Ada Champ ini, terus ada ini tokoh kopi di Ciledug Karangtengah yang punya yang punya setengah Ciledug ya. Ada ini juga. atau KPK nanya ibu aja. Boleh nanyain sedikit dong buat Sunday Fun Meet. Ini kan gue lihat ya ada buku. Sebenarnya bukan Sunday Fun Meet bang, Sandi Fun Meet. Oh, Sandi Fun Iya Meet. sebenarnya. Oke. Di sini ada bukunya Sunday Fun Meet volume 3. Isinya apa sih ini? Iya, gue belajar dikit aja sebenarnya. Iya, emang Sandi Fun Meet sebenarnya. Jadi buat yang nggak tahu sebenarnya bukan Sunday, tapi Sandi. Sandi, Karena Sandi Fun Sandi Meet. ini Jadi ya yang punya Baru di Kopi gitu ya. Oh, jadi Sandi Fun Meet itu sebenarnya Sandi Fun Meet. Jadi minggu pagi bertemu Bang Sandi. Gitu. Tapi seniat ini loh, sampai ada bukunya Emang gini. ada bukunya dia. Ini Sunday Fun Meet sebenarnya gimana sih ceritanya awalnya? Sunday Fun Meet awalnya kan kita kangen masa kecil kan di umur yang 25 ke atas, kita sekarang rasa pengen ngumpul di hari Minggu kan. Kalau dulu kan momennya main bareng, main PS. Nah karena kita di industri kopi jadi kayak pengen ngopi bareng di hari Minggu pagi gitu. Oh. Jadi Sunday Fun Meet ya senang-senang di hari Minggu aja. Ini setiap ada Sunday Fun Meet tuh ada buku kayak gini atau gimana? Enggak. Oh enggak. Jadi tiap volume itu beda-beda sih. Ini keren loh, ada isi-isinya, proses sangrainya. Ush. Ini sih lu harus datang ya, semua orang tuh, teman-teman Iya. yang lain harus datang Banyak. kalau pengen tahu gimana Nah, di serunya. sini ada tips. Kita nyebutnya belum tentu valid tapi boleh dicoba. Gitu. Belum tentu valid tapi boleh dicoba. Wah, jadi takutnya dibilang wah belum kompeten kok ngomong kayak gitu ya, karena emang belum valid tapi boleh dicoba gitu. Oh, Gitu. coba aja dulu. Iya betul. Iya. Terus apa sih yang memprakarsai adanya ini? Kenapa tiba-tiba lu kayak kangen gitu masa kecil kan tadi dibilang? Iya, iya. Terus Pojok Literasi ngadain itu, penggagasnya awalnya ceritanya gimana? Penggagasnya awalnya gua sama Kiki sama Bang Zami ya lagi bosen aja. Kita mau ngapain nih di industri kopi, kayaknya lagi gini-gini aja. Bikin kumpul-kumpul. Jadi gimana caranya mengemas kumpul-kumpul itu biar lebih menarik lagi aja gitu. Terus Jadi ini apa ini? ini kita lagi mengeluarkan dari satu origin itu Loa Pase dari Kabupaten Bandung, tapi kita ada 3 proses. Jadi satu biji ini sebenarnya bisa diproses dengan 3 proses yang berbeda dan dengan flavor yang berbeda juga gitu. Oke, di sini Paseloa Natural CM, kemudian Ya, Natural laktik Lactic, dan ada Hania Nairo. Hania Nairo. Nah, menariknya di kopi dan kenapa kopi sampai sekarang masih eksis? Karena kopi itu adaptif sifatnya. Jadi kan kalau natural CM ini proses penjemuran dan perendamannya itu mirip seperti wine, carbonic maceration. Nah, kalau lactic mirip seperti yogurt, menggunakan bakteri yang sama dengan yogurt. Dan bisa loh diaplikasikan di kopi gitu. Nah, lalu kegiatan Sunday Fun Meet itu biasanya apa aja? Bisa kita ngopi bareng, collab juga sama brand-brand lain atau yang punya produk lain. Kita yang volume 2 itu manual brew juga dari Sejenak Kopi. Dia itu apa ya, kalau sekarang sebutannya slow bar. Jadi terbuka untuk kolaborasi sama yang lain-lain ya? Boleh yang lain, tapi dia minimal punya identitas. Oke. Maksudnya bukan keistimewaan ya, kemenarikan apa yang dia tonjolkan. Misalnya dia mocktail, dia memang terjun di sana, jadinya kita tahu dia cukup bagus di sana. Nah, ini tadi kan udah yang diseduh ya? Minumannya. Itu rasanya gimana sih sebenarnya? Apa kita tanya langsung ke yang mencoba ya? Tanya langsung ke Mas Kris boleh, sama Bang Kiki nih, dia juga oke nih. Oke, coba kita tanyain langsung yang udah nyobain. Apa tuh yang barusan diseduh apa? Yang barusan diseduh apa tuh? Yang barusan diseduh Iya, CM. rasanya gimana, Bang? Anjing Kiki? banget. Yang CM lebih ke arah fruity sih dia bang. Arah fruity. Sama laktik dia lebih kayak milky acid gitu.
milky acid apa Milky acid. asam susu lah gitu. Tapi ini yang roasting siapa? Alhamdulillah saya pribadi. Oh berarti jangan dulu yang rasanya. Coba. Kenapa Yang mencoba. terlalu egois ya? Iya terlalu ini bentar keluarin rasanya. Nah dia. Halo bang, kita belum kenalan ya bang? Oh iya. Iya Kemal bang. Oh iya. Iya. Udah gue nyebutin namanya dong. Christian namanya. Chris. Gimana tadi udah nyobain? Udah. Rasanya menurut abangnya gimana? Kayak ini sih susu fermentasi gitu, kayak yogurt gitu ya. Oh. Keren. Nah, praktik kan ya prosesnya. Ada rasa yang lain ya? Selain itu, gimana bodinya, gimana sweetnessnya? Bodinya Acidnya? sih clean ya. Sweetness-nya juga lumayan gitu. Wow. Udah berapa lama di kopi? Baru 2-3 tahunan ya. Wah, keren. Tadi bareng sama siapa? Sendiri. Oh sendiri? Iya. Oke, kita berarti, lu udah nyobain belum? Oh belum. Boleh, thank you Abang Chris. Ini ada yang punya Tangerang Kota. Tapi belum nyobain lu ya? Belum. Ntar kita tanya kalau udah nyobain. Oke, buat teman-teman, kalau ada Sunday Fun Meet lagi nanti bisa dikepoin aja di IG-nya Pojok Literasi. Boleh request juga untuk tempat dan mau collabs. Sekarang gue mau nyobain seduhannya dulu. Oke, waktunya untuk cupping. Setelah tadi mencoba kopinya, sekarang kita melakukan sesi cupping yang akan di-lead oleh Bro Harzami. Nih, dia cuppers ternama. Namanya udah di mana-mana dan sekarang lagi handle banyak banget. Semua orang kayaknya pengen di-handle sama dia. Termasuk Barudi. Oke, kita lagi prepare dulu. Oh, lagi prepare dulu. Airnya pakai dari situ ada kita lagi. Oh, situ aja. Habis itu aja berarti ya. Saya mau cek dulu apa mau cuma pakai. Oh iya. Ngantri ya. Ini sama semua? Beda. Oh beda. Ini. Kok bisa ya? Cet, ada kayak aromanya gurih denkau. Iya. Ini kalau apa namanya, kalau lagi pakai kalau lagi cupping kayak gini terus ada satu orang yang bilang, "Wah, ini aromanya ini banget, aromanya itu mengaruhi nggak sih?" Bisa aja. Hah? Bisa. Bagusnya enggak kan ya? Bagusnya enggak. Bagusnya. Namanya kalau kita penilaian ya, kalau ini kan mungkin kita fun buat diskusi. Tapi kalau buat penilaian sebaiknya jangan. Nanti Jadi akan ada diem aja gitu ya. Kan nanti ketahuan kalau misalnya salah. Nggak ada. Malu gitu ya. Malu dong. Waduh. Terus biasanya yang dilakukan itu didiskusikan juga dari dry gini, langsung didiskusikan atau gimana tuh? Kalau buat sharing kita diskusiin. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi saat kita hirup frekuensinya di ketiga proses ini? Padahal ini kan kopi yang sama. Nah ternyata tadi kita nggak sengaja kita sambil ngomong, ternyata ada yang menemukan perbedaan. Iya. Bahkan hampir semuanya beda. Beda tiga-tiganya sih kalau buat gua. Ada yang punya sedikit kemiripan dari segi aroma yang agak asam, tapi ada yang memang beda sekali. Ini pada megang buku panduan ya. Ini buat apa? Pengenalan. Iya, keren sih ini beneran. Nah ini kan kita ada tiga proses yang akan kita cupping. Airnya sudah 95 derajat Celcius. Sekarang ngomongin body. Nah ini kita menggunakan protokol cupping.
es ya, kopinya 12 gram, airnya kita pakai di 9 jadi kita fullin aja ya. Tempernya mana ya guys? Udah lihat ya, Bang? Ini kita bukan bar kita jadi bingung. San. Timer masih apa di mesin? Ini deh. Timer lu di mana, San? Itu ketemu. Iya. Apa yang dilakukan keras dulu, cuma belum dilakukan sekarang. Kalau keras kan bulan tuh ada yang spesialnya apa? Iya, jadi definisi buat ambil proses seperti itu. Jadi semua berkesinambungan. Kita buang di satu tempat aja ya. Oke, kita coba lihat di sini. Jadi ini adalah kopi yang semuanya eksperimental berarti masuknya, ya kan? Karena di sini ada CM, carbonic maceration, ada lactic dan natural lactic. Gila, kita sekarang udah jadi biasa banget ya untuk kopi-kopi eksperimental. Ya nggak salah sih, karena di COE pun juga sudah ini ya, sudah diangkat kopi eksperimental, tapi syaratnya satu, jangan fermented. Itu aja dia. Kalau ada fermented kayak wine, dia nggak bisa, nggak lolos. Jadi dia ya masih kayak gini-gini masih bisa tuh. Oke. Kita tadi sudah melakukan pengecekan dari fragrance, aroma. Sekarang kita ke aroma. Tulisan bagus buat orang. Mostly nggak beda jauh sih bang. Kalau tadi dry kan Tapi cenderung lebih ke acidnya jadi menonjol ya, dibanding pada saat dry. Yang ini nih, yang tadi gue ngerasa ini milk sendiri ya? Iya. kalau gue kayak nyium gula semua. Iya, manis semua ya. Ini yang Nggak bisa Langsung aja ya. langsung aja. yang dilakukan. Benar. Tiga demokrasi. Demokrasi namanya. Demokrasi. 01 hits ke 02 harus Bisa enak-enak dah. baru 15. Dua. Enggak, ini maksudnya. Dari ketiga kopi ini sebenarnya punya ciri khas yang menonjol, tapi juga punya kesamaan. Nah, karena kenapa mungkin kesamaan? Karena basicnya ini kopi yang sama, Loa, dengan proses yang hampir sama juga, natural dan honey itu kan masuk dry. Nah, tapi di sini ketika kita ada satu yang ditambahkan bakteri, yaitu bakteri lactobacillus atau kita sebut aja lactic. Nah, bakteri ini yang justru kalau menurut saya akan menciptakan rasa yang keluar dari ininya dia, ciri khas utamanya dia. Gitu. Padahal bakteri ini kan sifatnya dia membantu proses fermentasi. Oke, semua ini basisnya fermentasi, anaerob fermentasi yang dia di vakum ya, tidak terkontak dengan udara, dengan oksigen. Lalu ada carbonic maceration yang ditembakkan karbon dioksida, lalu sama laktik. Nah, dua ini carbonic maceration dengan anaerob, dia masih punya ciri khasnya dia, Loa ini sendiri. Tapi ketika sudah ditambahkan bakteri lain, ini dia bisa mengeluarkan cita rasa yang bisa jadi sebenarnya ada dari keduanya, tapi malah dia meng-highlight yang nggak terlalu keluar di antara proses yang lain. Gitu. Makanya dicoba dengan menggunakan proses ditambahkan bakteri laktik sehingga terciptalah rasa yang seperti ini. Tapi kalau
mungkin kita balik ke persepsi masing-masing ya, karena ini selera juga kan. Nggak semua orang suka laktik, nggak semua orang juga suka di CM, ada juga yang di anaerob. Tapi mungkin kalau dari teman-teman ada ini nggak, ada persepsi sendiri nggak terkait mungkin dari si carbonic maceration bagaimana? Ada ini nggak, ada yang dirasakan nggak di carbonic maceration? Tapi udah si keripik kusuka aja ada yang nggak suka. Apa? Keripik kusuka aja ada yang nggak suka kan? Oh, benar. Aduh. Ya, jadi kita sebenarnya di sini apa ya, pengen tahu apa sih sebenarnya manfaat dari proses-proses yang berbeda dari suatu origin yang sama, dari varietal yang sama. Nah, ternyata dari proses yang berbeda ini, yang dimana masih di proses dry ini, ternyata menghasilkan rasa yang cenderung berbeda. Bahkan ada yang sampai jauh banget. Nah, yang saya pikir jauh itu ada di laktik, ternyata justru di luar laktik. Ya ini salah satunya si anaerob. Ini benar-benar mind blowing sih, gitu, beda. Nah, kalau ini cenderung yang fruity, yang menyenangkan lah ya, yang kayak benar-benar totally fruity, smooth, enak banget gitu di mulut. Nah, kalau yang ini cenderung nggak se-smooth yang si CM, bahkan laktik ini cenderung ya apa ya. Nah, si natural laktik ini dia ternyata nggak sekompleks si CM yang kita temukan, tapi dia punya rasa yang apa ya, kalau sedikit menggelitik ya, tapi Sparkling gitu. ya. Kenapa sparkling? Dia ada keterangan nggak sih laktik itu laktik gimana? Nggak ada sini ya. Agak yang ini agak sparkling kalau kita kumur-kumur. Ya ini lebih sparkling. Jangan sparkling. Belum kumurin ya? Oke, kita coba. Standar. Slurping masih ngerti kan kalau gua kan Oh ya. cara cupping gue senangnya kumur, jadi gue tahu tesnya, identitasnya lebih berasa. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Oh ya, boleh kayak gitu aja kali ya. Kita sambil tanya jawab aja ya. Terkait kopinya, terkait proses cuppingnya. Nah, kalau kita cupping pasti kita mengacu sama standar yang ada. Tapi boleh nggak kalau misalnya kita nggak mengacu standar yang ada? Nah, gue sempat diskusi juga sama Mas Kiki yang dilakukan sama Mas Adrian, dia punya cara yang berbeda. Sebenarnya sah saja itu boleh-boleh juga. Si SCA ini sebenarnya mencari yang paling general dari semua standar yang bisa dipakai. Nah, ketika kita standar cupping ya, di sini kan ada yang bisa pakai 8 gram atau 12 gram. Terus yieldnya pokoknya intinya 1 banding hampir 18 lah airnya. Nah, untuk cuppingnya kita bisa lakukan nggak usah ambil full. Nah, bisa dengan seruput bersuara atau bisa juga tanpa suara. Itu fine-fine aja. Biasanya kalau di seruput itu ada tujuan tertentu. Pertama, karena kopinya masih panas, jadi menghindari kita terbakar. Nah, kedua, memang pada saat diseruput itu akan memberikan dorongan oksigen, jadi tersebar secara merata di mulut kita. Tapi in the end, ketika kita seruput tanpa ditarik pun juga sebenarnya sama, akan menyebar juga. Hanya saja intensitasnya yang beda. Ketika kita nyeruput dengan yang ditelan seperti ini rasa intensitasnya langsung penuh. Dan itu kalau kita hanya cuma satu kopi biasanya akan bias. Tapi kalau kita lakukan untuk 3 atau lebih, kita akan bisa dapat perbedaannya. Tapi harus konsisten. Kalau kita nggak diseruput, ya udah semuanya nggak diseruput. Sehingga kita bisa menentukan intensitas yang jelas. Nah, terus juga pada saat kita masuk ke mulut itu jangan langsung ditelan, tapi biarkan dulu 1 detik, 2 detik, bahkan sampai 3 detik kalau benar-benar mau tahu seberapa kompleks kopi ini. Tuh. Ya, dan juga kenapa dia rasionya 1:18? Ada yang tahu nggak? Dengan reasonnya? Mungkin
Ambil jalan. Boleh, boleh. Nah, karena semakin pekat kopi ini akan semakin sulit kita analisa. Berarti kopinya akan tebal. Nah, kalau tebal, ya akhirnya lidah kita mengoreksinya ini hanya ya semua rasanya sama. Itulah dibuat kenapa rasionya sepanjang itu, sejauh itu, 1:18. Nah, kalau bahkan sebenarnya saya lebih prefer yang kopinya pakai lebih sedikit, kayak 8 gram. Nah, itu akan lebih detail kopi itu, dan memang sempat dibahas juga bahwa kopi yang semakin sedikit digunakan, tapi dengan catatan ya kopinya bagus ya. Karena kalau kopinya kurang bagus, let's say komersil ke bawah itu pasti bakal bias. Cup 1, cup 2, cup 3, cup 4, sampai cup 5 itu bisa jadi beda-beda. Karena tadi ada yang mungkin Quaker, ada di dalamnya ada yang kena ada sedikit black beans-nya, atau ada yang immature dan lain-lain. Itu juga semakin mempengaruhi rasa. Apalagi beda lagi ininya, warnanya tuh benar-benar beda. Nah, itu udah sulit. Nah, kalau kita pakai 8 gram maka akan lebih detail, lebih teliti terhadap uji cita rasanya gitu. Kalau 12 gram kenapa ya? Karena kita biar bisa berkali-kali dan banyak orang bisa coba. Itu sih sebenarnya itu opsi. Makanya kan di sini dikasih ukuran 150 dengan 200. Tapi kalau kita hanya beberapa orang pakai 8 gram jauh lebih baik. Gitu. Kopi bagus kan mahal berarti ya. Ya minimal inilah grade 1 minimal gitu. Terus, Secara nilai ekonomis ya. ya, ya itu juga sayang juga tuh kopinya ya. Nah, terus juga bagusan mana? 1 bowl, 3 bowl, atau yang 5 bowl dalam satu origin yang sama. Kalau pada saat cupping. 5 jelas. Karena ketika 5 Uniformity. yes, betul. Karena akan berkaitan uniformity, clean cup, sweetness-nya. Kalau dari dari kelimanya itu ada yang berbeda. Nah, itu kan kita jadi akan lebih teliti terhadap kopi ini. Nah, jadi kita akan lebih teliti terhadap kopi ini. Nah, apakah ini kopi yang bagus atau ternyata ada sedikit yang kurang atau defect di salah satu kopi itu. Nah, kalau defect mungkin satu kita bisa perbaiki atau kita bisa kasih insight ke si petani, positifnya ke situ. Buat kita, ya kita jadi tahu bahwa ini kopi sebenarnya kita menemukan rasa yang mungkin pada saat satu bowl pas kita cobain kok kayak ada sedikit earthy atau ada sedikit wood ya. Oh, ternyata pada saat kita pecah jadi 5, ternyata memang ada satu yang ketahuan defect di situ. Biasanya itu kalau tujuannya kita pecah. Nah, mungkin ada lagi tanyaan. Insight buat yang di sini, insight. Apa insight gimana tuh? Ini udah mulai adem ya. Nah, biasanya kita juga menganalisa kalau ketika kopinya sudah mulai masuk cold. Cold itu berarti suhu ruang di mana di mana kopi itu sudah mulai turun drastis. Nah, di sini kita bisa ngamatin apakah kopinya konsisten atau ada sedikit perubahan. Pada umumnya pasti ada perubahan karena kan ada asam basi ya yang terjadi di mana di mana kopi yang terbuka seperti ini terkontaminasi dengan udara bebas. Oksidasi, betul. Kontaminasi yang disebabkan oleh oksidasi. Nah, makanya itu tadi ada 2 ya berarti ini, anaerob dengan si CM. Itu dia meminimalisir kontaminasi udara bebas yang bisa jadi bukan cuma oksigen yang ada. Yang bebas. Oh, yang bebas. Tuh. Oke, selamat datang. Buat yang baru datang, silakan. Silakan langsung cupping. Boleh. Pengantinnya di sebelah sana. Ini. Ada perubahan nggak Bang Jami? Ada. 5 hari sama ini 8 hari. Oh, jelas. Ada. Jelas. 8 hari Bang ya? Tapi yang makin positif sih gue rasain si CM. Iya. Gak, gue maunya kalau dari sini berarti ini 3. Ini menggambar. Siap Mas. Tapi emang dongeng tuh ngantuk. Emang selalu bikin tenang tau. Bagi gimana nih? Jadi Pas tadi seneng banget. Tuh kan Ki. kalau gue pindah begini gimana? Gua tahu. Ini masalah. Gua tuh kasihan. Udah 3 kali. Oh iya. Udah 3 kali gua coba. Maksud gua.
Emang. Tolong dong, tolong. Ini kan udah 3 kali dicoba tadi sama gua. Gue nomor 1 nih nggak perlu nambah branding si Latif gitu kan. Si pendahulunya kayak kalau gabungan. Enggak, ini gue tuker juga. Kalau background yang nggak punya cacat sih memang aduh. Prestasi kayak semuanya juga investasi ya. Tapi 3 penuh gimmick nih gua lihat. Tapi semakin kesini karena 1-2 berantem, 3 tuh gue jadi kayak aduh karena dia nggak ada yang ngikutin. Dianggap ini Udah kena apa namanya? demokrasi. Sulit ini. Beansnya. Oh, udah. Ini mah kalau debat kalah seragam menang. Ini ada pertanyaan. Ada dia 3 bulan apa 2 bulan kalau dia maksa Kalau debat kalah minimal menang seragam. pertama kedua tuh ya oke lah, tapi kalau dapat keras tuh jauh lebih enak gitu. Roasted, green bean. Roasted. Oh, roasted. Di minggu berapa lebih enak? Misalnya di bulan kedua Oh iya, jadi kayak Iya. ini kan nggak terlalu kedengeran ini kayak gue tanya lagi Iya, gitu ya. betul. Jadi kayak beans ini mungkin enak sekarang di 1 minggu 2 minggu enak, tapi mungkin juga bisa lebih enak lagi di 1 bulan atau 2 bulan gitu. Itu gimana? Kalau apa yang menyebabkan Iya, itu faktor orang itu apa? dia bisa lebih enak atau dia lebih tidak Dan faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, sebenarnya kalau kita balik ke ini ya, apa sih sebenarnya si green bean ini, si kopi ini kan sebenarnya biji, embrio ya. Dimana ya kopi ini sebelum kita roasting ini dia hidup, ya hidup. Nah, setiap kopi itu punya kepadatan, punya varietal yang dimana nggak sama. Makanya dia punya turunan varietal yang banyak banget. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya? Ya banyak, dari pertama dia faktor lingkungan dia, unsur tanah dan segala macam. Nah, ini akan berkaitan ya sama kenapa kopinya ada yang lama roastingnya segala macam. Nah, karena dia punya kerapatan yang tertentu yang berbeda-beda. Contoh kita ambil yang kerapatannya yang tinggi, dia akan menghasilkan rasa yang cenderung sulit untuk dikeluarkan kalau dengan suhu yang rendah. Tapi dengan ini kita ngomongin di roasting ya. Ketika dia suhunya tinggi, dia akan dipaksa untuk terbuka, yaitu si airnya itu pecah, dan rongga-rongga yang ada pada si kopi itu kan bentuknya sel ya si kopi ini. Mana ya, kita ambil. Gua ambil 1 ya. Ini nggak ngurangin ini kan harga. Nah, jadi si kopi ini kalau kita lihat kan ya cuman 1 bagian ya. Padahal ini tuh bentuknya sel. Dimana di dalam kopi ini dia ada rongga-rongga kecil. Itu yang menentukan kerapatan si kopi. Semakin tinggi densitas, maka punya kerapatan yang tinggi. Nah, kaitannya sama tadi kenapa ada yang baru keluar di waktu yang cukup panjang. Karena dia menyimpan banyak gas karbon di dalam kopi. Semakin lama dia menyimpan gas karbon, maka semakin lama juga kopi itu freshness-nya terlepas. Gas-gasnya terlepas. Nah, kaitannya juga sama rasa, sama aroma si freshness ini. Kalau dia semakin cepat freshness-nya lepas, biasanya ini juga mengaruh sama profile. Maka rasanya akan cenderung cepat turun. Nah, kalau semakin cenderung agak gelap, let's say medium sampai dark roast, itu dia bisa jadi keluarnya akan lebih lambat. Karena gas karbon yang terkandung di dalam biji kopinya itu semakin banyak. Kayak gitu. Jadi kaitannya sama kerapatan si kopi sih. Itu yang pernah gue baca bukunya siapa ya dulu, ada yang covernya mesin roasting, bukunya warna hitam, gambarnya merah mesin roastingnya. Bukunya siapa ya, gue lupa. Tapi kalau pernah baca, itu ada dia gambarkan ditembak pakai mikroskop Microsoft Word ya. Nah, bahwa si kopi ini nih punya lapisan sel-sel yang benar-benar rapet banget, dan kalau dilihat ya ada rongga-rongganya gitu. Nah, di dalam rongga-rongga itulah terjebak gas-gas karbon. Nah, semakin banyak gas karbon yang terjebak, ya semakin lambat juga kopi itu lepas freshness-nya. Artinya semakin lama lah dia bisa kita nikmatin. Nah, kalau kopi yang light, dia cenderung rongganya itu semakin sedikit. Jadi gas karbon yang terperangkap semakin sedikit. Nah, ini contoh, ini kan masuk ke medium lah ya, itu medium atau medium ya, medium. Ini roaster bisa dikonfirm. Medium, Pak. Asik. Tangannya akron.
Iya, biasa. Akron gue kemarin berapa ya ini? Gue lihat dulu gini tadi. Gue lihat. Wes, cobain nih, sambil cobain kopinya. Ah itu. Jadi kaitannya sama kepadatan si kopi sih kalau yang pernah ini sama varietasnya juga. Jadi udah dia varietas yang memang cukup lama proses pematangannya, ditambah dia punya kepadatan yang tinggi, mungkin ditanam di dataran yang cenderung tinggi dengan kelembapan yang tinggi juga, banyak kehalang pohon juga, akhirnya kan makin lambat. Jadi tadi tuh udah nyoba cupping, terus ya teman-teman yang lain yang banyak banget. Gue juga cukup kaget sih. Gue kan baru pertama kali kan ikut yang acara ini nih, Sunday Fun Meet yang ketiga. Gue kan baru pertama ya, gue nggak tahu yang sebelumnya, dan pas saya ikut datang tadi, oh banyak ya yang ini. Emang sebelumnya seperti itu? Ya, setiap kita ada acara Sunday Fun Meet pasti kayak gini, karena memang ya jadi ajang silaturahmi juga sih. Keren sih. Banyak insight yang didapat karena di sini kayak ngerasa diskusinya gila. Apa aja didiskusiin? Bukan tentang politik ya, yang kopi. Kopi. Yang kopinya tuh didiskusiin banyak, dari kayak roasting, terus cupping, sampai meja seduh, sampai end customer ya. Terus juga tadi kita ngebahas tentang dinamika komunitas kopi di Indonesia. Nah, barista ya, komunitas barista yang banyak gitu. Nah, tapi kalau fokus utama di sini kan biasanya apa nih? Cupping apa enggak? Ya pasti kita ada bicarain dari sisi kopinya, terus tapi di luar itu juga silaturahmi. Ya lebih kayak kita bikin agenda ngumpul bareng aja sih gitu, tapi diisi dengan materi sharing-sharing. Nah, ini salah satu materi yang buat gua gila sih. Keren banget. Niat banget bisa bikin kayak gini. Ini yang pertama, kedua ada ininya juga. Enggak. Yang pertama Nggak ada? enggak. Wow. Ini yang ketiga kita baru buat. Ya memang kedepannya kita mau buat kelas gitu Bang. Sebenarnya lebih serius lagi. Jadi kalau ada yang mau lebih dalam lagi di roasting, di sensory, di manual brewing, kita bakal ada kelasnya. Ini udah kayak modul awal ya. Modul awal, kenalan. Gua tahu dia tuh suka bikin modul. Iya. Modulnya banyak, dan kalau dilihat di Instagram sama story-nya dia sering tuh ngelatih ya, training orang sambil di depan layar gede ya. Apa proyektor gitu ya. Itu gue pengen tanya, bagi modulnya dong. No. Gue juga punya modul sih. Nah, tujuan pada akhirnya kan kita berbicara tujuan dari acara kayak gini ya, selain silaturahmi yang udah pasti tujuan silaturahmi udah pasti tercapai gitu ya. Alhamdulillah. Nah, tujuannya yang lainnya sejauh ini berapa persen sih dari ininya? Oke, mungkin apa ya, kalau tadi dari kita acara tadi, kita sih berharap teman-teman yang udah ikutan cupping, ikutan acara ini, nah ikutan acara ini ya, dia bisa kenal kopi lebih dalam lagi, bahwa ada proses-proses tertentu yang ternyata prosesnya tuh nggak yang basic aja. Nah, ini adalah salah satu prosesnya. Ini dong packagingnya lihat ya. Handmade loh ini. Handmade. Dikit deh. Ya susah. Oh, gampang. Itu dia. Ternyata ada kunciannya. So, jadi ini ada satu kopi dari Loa Bandung. Itu prosesnya terdiri dari isinya ada 3 kopi dengan proses yang berbeda, Bang. Ada yang natural carbonic maceration, terus ada natural lactic, dan honey panel. Nah, ini juga sebenarnya kalau teman-teman mau cobain, mau beli bisa. Kita cuman ada beberapa doang sih, sedikit banget, ini terbatas. Dan untuk informasi aja, beansnya cepat habis. Ya. Waktu itu yang gua kesini ya, tempatnya kaleng gini juga kan. Tiba-tiba minggu depannya udah habis. Udah kosong. Udah kosong. Nah, ini limited banget sih, dan nanti yang setiap pembelian ini kita dapat materinya. Jadi dalam sini tuh ada materinya. Iya, balik. Thank you. Thank you. Thank you. bergabung. Hati di jalan. Thank you. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Udah tadi kawan-kawan yang tadi, wah diskusinya luar biasa semua. Nah, apalagi nih kalau di Fun Meet
keempat, misalkan Sunday Fun Meet yang volume 4 yang akan datang nih, bakal ada apa nih kira-kira? Oh, pasti bakal lebih seru lagi lah Ada ya. seru lagi, jadi Betul. pantenginnya di Instagramnya di Pojok literasi. Pojok Literasi. Oh iya di sini ada tulisannya Pojok Literasi ya. Oh kalau di sini ada Pojok Literasi dan baru di kopi. Baru di kopi. Karena kita lagi di baru di kopi. Ah, karena lokasinya ya di sini ya. Nice sih, keren banget. Thank you banget ya, tadi udah jadi ngelit cup. Kalau Ya, sebutannya Pak. apa ya? Tadi kita lagi sharing cupping. Lu sebutannya sebagai apa? Cuper leader. Iya cup leader lagi lah. Oh. Pemimpin cupping. Cuppingnya gelas lagi. Iya. Pemimpin gelas lagi. Pemimpin gelas. Jadi tadi cupping dipandu dengan baik dan sesuai banget dengan kayak standar-standar kopi ya. Mungkin tadi lu ngambilnya SCA ya? SCA gua. Dia ngambilnya SCA mengacunya dan itu udah standar. Teman-teman di sini juga kooperatifnya keren-keren banget. Gue nggak sabar ke volume keempatnya karena insight yang didapat tuh asik-asik banget, baru-baru lagi. Oh, thank you. Nah kalau pada mau datang di volume keempatnya jangan lupa follow Instagramnya Pojok Literasi atau follow juga Instagramnya baru di Baru di kopi atau follow juga Instagramnya Harzami Sneakers. Bener ya? Iya betul sama Seduhan Project tentunya karena bakalan banyak konten juga di Seduhan Project. Maybe we gonna collaborate. Ya. Gue tertarik dengan bikin kayak gini. Ini keren banget, seru banget dan mungkin bisa juga yang roasting tadi kita obrolin ya. Iya, Kolaborasi ngadain acara roasting. Iya boleh. Mungkin cukup sekian dan gue masih pengen ngobrol sama yang di belakang sana yang masih banyak di belakang di belakang kita tapi di depan sini. Gitu aja. Thank you banget bro. Thank you so much. Udah ini selalu emang Zami keren, ilmu pengetahuan yang dibagikan tuh selalu keren banget, jadi thank you banget. Ya, Buat thank you teman-teman semua, juga. thank you juga udah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share jika ini bermanfaat buat kalian. And see you in the next video. Bye.